Bayangkan, suatu malam saat langit gelap menjadi layar raksasa, tokoh agama besar dari berbagai kepercayaan muncul bersamaan. Sebagian orang berdoa, sebagian lagi kebingungan. Dan tiba-tiba, suara berbisik di kepala Anda berkata, "Inilah penyelamat Anda." Kamu berlutut, percaya bahwa ini adalah keajaiban. Namun di balik itu semua, seseorang tertawa. Karena apa yang kamu lihat hanyalah sebuah kebohongan. Sebuah skenario yang dirancang untuk memanipulasi umat manusia. Sebuah rencana untuk menciptakan ilusi massal dengan tujuan menguasai dunia. Inilah kisah tentang Project Bluebeam. Sebuah rencana gila untuk menciptakan ilusi terbesar dalam sejarah. Sebuah konspirasi untuk mengendalikan pikiran dan memanipulasi iman. Tapi, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Dan, apakah ini hanya mitos atau kebenaran yang disembunyikan dari kita semua? Teori konspirasi yang menggabungkan teknologi canggih, kendali pikiran, dan mimpi buruk tentang tatanan dunia baru. Apakah semua ini mungkin? Atau hanya khayalan belaka? Siapkan dirimu, karena kisah ini akan membawa kita ke batas antara realita dan konspirasi. Jika kamu pikir kamu aman di dunia nyata, pikirkan lagi. Kisah ini akan membawamu pada batas kepercayaan dan kenyataan. Project Bluebeam adalah salah satu teori konspirasi yang paling kontroversial dan menarik perhatian dunia, terutama di kalangan mereka yang skeptis terhadap kekuasaan pemerintah global dan institusi keagamaan. Diajukan pertama kali oleh Sergei Monas, seorang jurnalis investigatif asal Kanada. Teori ini mencetuskan gagasan bahwa ada rencana global oleh organisasi elit untuk menciptakan tatanan dunia baru, New World Order, melalui manipulasi psikologis berbasis teknologi. Teori ini mendapatkan momentumnya pada tahun 1990-an, sebuah dekade yang penuh dengan gejolak politik, sosial, dan teknologi. Sergei Monas pertama kali mempublikasikan gagasannya tentang Project Bluebeam dalam bukunya tahun 1994. Ia mengklaim bahwa NASA bekerja sama dengan badan-badan rahasia lainnya, sedang mempersiapkan sebuah skenario untuk menciptakan peristiwa skala global yang bertujuan untuk mengendalikan umat manusia. Skenario ini termasuk penggunaan hologram raksasa, teknologi canggih, dan manipulasi psikologis untuk menciptakan peristiwa keagamaan yang akan menyatukan dunia di bawah satu pemerintahan dan satu agama. Motivasi di balik klaim Monas berasal dari kecurigaannya terhadap kemajuan teknologi dan hubungan erat antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar. Pada era 1990-an, teknologi seperti satelit komunikasi, internet, dan perangkat visual mulai berkembang pesat, menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaannya untuk tujuan kontrol sosial. Beberapa peristiwa besar pada 1990-an turut memicu berkembangnya teori Project Bluebeam. Teori ini, yang pada intinya mengklaim adanya rencana elit global untuk menciptakan tatanan dunia baru melalui manipulasi visual dan spiritual, mendapatkan momentum di tengah dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terjadi selama dekade tersebut. Peristiwa-peristiwa yang relevan meliputi 1. Perang Dingin dan dampaknya Perang Dingin yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade, berakhir secara resmi pada tahun 1991 dengan runtuhnya Uni Soviet. Meski demikian, ketegangan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet tidak serta-merta hilang. Dunia menghadapi kekosongan ideologis tanpa musuh global yang jelas. Dan hal ini menimbulkan ruang bagi spekulasi tentang musuh yang tidak terlihat, seperti kelompok elit global yang diduga memiliki agenda tersembunyi. Ketidakpastian ini menciptakan ladang subur
bagi berkembangnya teori-teori konspirasi, termasuk proyek Bluebeam, yang menggambarkan adanya kekuatan besar yang berusaha mengendalikan 2. Proses globalisasi yang masif dekade 1990-an menandai akselerasi globalisasi, sebuah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung melalui perdagangan internasional, media, dan teknologi. Di satu sisi, globalisasi membawa kemajuan ekonomi dan pertukaran budaya yang pesat. Namun, di sisi lain, banyak yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional dan keanekaragaman budaya. Beberapa kelompok percaya bahwa globalisasi adalah langkah menuju pengendalian politik global oleh sekelompok kecil elit. Dalam narasi Project Bluebeam, globalisasi sering disebut sebagai alat untuk mempersiapkan dunia menerima satu pemerintahan global di bawah kendali penuh. Kemajuan teknologi visual dan komunikasi kemajuan teknologi pada 1990-an turut berkontribusi pada daya tarik teori Project Bluebeam. Teknologi seperti CGI, Computer Generated Imagery, holografi, dan transmisi satelit mengalami perkembangan pesat, membuka kemungkinan manipulasi visual yang realistis. Selain itu, munculnya internet pada dekade ini menjadi katalis utama dalam penyebaran informasi, termasuk teori konspirasi. Internet memungkinkan teori seperti Project Bluebeam untuk menjangkau audiens global dengan cepat dan efisien, membuat ide-ide ini lebih mudah diakses dan dipercayai oleh masyarakat. Kemampuan teknologi ini sejalan dengan klaim dalam Project Bluebeam yang menyebutkan bahwa holografi akan digunakan untuk menciptakan fenomena luar biasa, seperti proyeksi gambar religius di langit, guna memanipulasi kepercayaan masyarakat secara massal. Pada era ini, teknologi yang sebelumnya dianggap futuristik mulai terlihat lebih mungkin diwujudkan. Keempat, krisis kepercayaan pada pemerintah dan institusi besar. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi besar mengalami penurunan drastis selama 1990, sebagian besar akibat serangkaian peristiwa kontroversial. Misalnya, insiden Waco tahun 1993, di mana pemerintah Amerika Serikat menggunakan kekuatan besar untuk membubarkan kelompok religius yang dianggap ekstremis, menimbulkan skeptisisme tentang niat pemerintah. Bom Oklahoma City pada tahun 1995 yang dilakukan oleh warga Amerika dengan motivasi anti-pemerintah semakin memperkuat pandangan bahwa kekuasaan negara tidak selalu digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, peningkatan pengawasan oleh lembaga seperti NSA menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi. Situasi ini menciptakan rasa tidak percaya yang luas terhadap institusi resmi, sehingga teori konspirasi yang menantang narasi pemerintah menjadi lebih diterima. Project Bluebeam yang mencurigai adanya rencana rahasia global menjadi salah satu teori yang mendapat perhatian besar di tengah suasana skeptisisme ini. Teori Project Bluebeam yang dikemukakan oleh Sergei Monast seringkali dilihat sebagai cerminan dari ketakutan masyarakat terhadap kontrol global oleh kekuatan tak terlihat. Monast menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk menciptakan ketakutan global yang mendalam guna mengontrol populasi dunia secara total. Namun, cara yang diklaim akan digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah elemen yang membuat teori ini begitu kontroversial dan memicu perdebatan luas. Sergei Monast, seorang jurnalis investigasi asal Kanada, menggambarkan Project Bluebeam sebagai rencana besar yang dirancang untuk menciptakan tatanan dunia baru. Ia menyatakan bahwa proyek ini terdiri dari 4 tahap utama yang memanfaatkan teknologi canggih untuk menipu umat manusia secara massal. Setiap tahap dirancang dengan tujuan tertentu.
yang pada akhirnya bertujuan untuk memanipulasi keyakinan, emosi, dan psikologi masyarakat global. Berikut adalah uraian lengkapnya. Tahap pertama dalam proyek Bluebeam melibatkan penggunaan teknologi untuk memanipulasi aktivitas seismik di lokasi-lokasi tertentu di dunia. Monash mengklaim bahwa gempa bumi ini akan sengaja diciptakan untuk mengungkap artefak kuno palsu. Artefak-artefak ini dirancang untuk membuktikan bahwa ajaran agama-agama besar dunia telah salah atau dimanipulasi sejak awal. Detail tahap gempa bumi yang dikendalikan ini akan terjadi di wilayah-wilayah strategis seperti Timur Tengah, Asia Selatan, atau Amerika Tengah, di mana peradaban kuno pernah berkembang. Artefak palsu yang ditemukan akan dibuat menyerupai dokumen atau peninggalan keagamaan, tetapi isinya bertentangan dengan ajaran tradisional. Temuan ini kemudian akan dipublikasikan secara masif untuk menciptakan keraguan besar terhadap agama-agama yang sudah ada. Analisis teknologi. Teknologi untuk menciptakan gempa bumi buatan seperti yang digambarkan dalam teori ini sering dikaitkan dengan eksperimen seperti HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Namun, hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa gempa bumi dapat diatur dengan presisi semacam itu. Tantangan teknologinya meliputi skala energi yang sangat besar untuk memengaruhi gerak bumi, kesulitan mengarahkan energi secara spesifik ke lokasi tertentu tanpa dampak tidak terduga. Tahap kedua adalah salah satu bagian paling terkenal dari teori proyek Bluebeam. Monash mengklaim bahwa teknologi holografik akan digunakan untuk memproyeksikan citra tokoh-tokoh agama besar, seperti Yesus, Buddha, atau Nabi Muhammad di langit. Proyeksi ini dirancang agar tampak sangat nyata dan meyakinkan. Hologram akan disesuaikan dengan keyakinan masyarakat di berbagai wilayah dunia. Misalnya, di wilayah mayoritas Kristen, Yesus akan ditampilkan, sementara di Asia Timur mungkin akan diproyeksikan Buddha. Proyeksi ini akan menampilkan pesan-pesan ilahi yang menyerukan persatuan di bawah satu agama global. Kombinasi efek suara dan cahaya akan digunakan untuk meningkatkan realisme, membuat masyarakat percaya bahwa mereka sedang menyaksikan fenomena supernatural. Analisis teknologi. Teknologi holografi telah berkembang pesat dengan kemampuan untuk menciptakan gambar 3 dimensi yang sangat realistis. Proyeksi seperti ini, secara teori, dapat dilakukan dengan satelit yang memancarkan sinar laser untuk menciptakan gambar besar di langit, penggunaan partikel atmosfer seperti debu atau aerosol untuk memantulkan cahaya dan membentuk gambar. Namun, tantangan besar mencakup skala global dari proyeksi semacam itu, kesesuaian dengan kondisi atmosfer di berbagai wilayah. Pada tahap ini, proyek Bluebeam diklaim akan menggunakan teknologi komunikasi canggih untuk memancarkan pesan langsung ke pikiran manusia. Pesan ini akan dirancang untuk terdengar seperti suara ilahi, membuat individu percaya bahwa mereka menerima wahyu langsung dari Tuhan. Teknologi ini akan memanfaatkan frekuensi tertentu yang sesuai dengan gelombang otak manusia, memungkinkan pesan disampaikan langsung ke kesadaran individu. Pesan yang disampaikan akan mendukung narasi agama global dan menanamkan rasa takluk pada otoritas baru. Pesan ini juga dapat disesuaikan dengan bahasa, keyakinan, dan budaya setiap individu untuk meningkatkan efektivitasnya. Analisis teknologi. Konsep ini sering dikaitkan dengan teknologi seperti voice-to-skull atau transmisi gelombang frekuensi rendah. Namun, tantangan teknologinya meliputi kesulitan mencapai skala global dengan akurasi yang cukup untuk mencocokkan pesan dengan konteks budaya dan bahasa.
kemungkinan resistensi dari individu yang skeptis atau yang tidak mudah terpengaruh oleh sugesti semacam itu. Tahap terakhir dari proyek Bluebeam adalah menciptakan simulasi akhir dunia yang dramatis menggunakan kombinasi teknologi canggih. Simulasi ini akan dirancang untuk menanamkan ketakutan massal dan membuat umat manusia merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain menyerahkan kendali kepada otoritas global. Proyeksi holografi akan digunakan untuk menampilkan peristiwa apokaliptik seperti kehancuran planet, invasi alien, atau bencana kosmik. Teknologi lain, seperti senjata energi tinggi, dapat digunakan untuk menciptakan efek fisik nyata yang mendukung simulasi ini. Simulasi ini akan diiringi dengan narasi bahwa hanya satu otoritas global yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total. Beberapa elemen simulasi ini, seperti penciptaan efek visual atau penggunaan senjata canggih, mungkin dimungkinkan secara teknologi. Namun, menciptakan ilusi yang begitu besar dan meyakinkan di seluruh dunia memerlukan sumber daya luar biasa dan kemampuan teknis yang belum terwujud hingga saat ini. Menurut teori ini, inti dari proyek Bluebeam adalah manipulasi kepercayaan keagamaan melalui teknologi canggih, khususnya teknologi holografi. Monast mengklaim bahwa para elit global akan memanfaatkan elemen-elemen keagamaan yang mendalam dan sakral untuk menciptakan ilusi visual yang begitu meyakinkan. Proyeksi holografi di langit akan menampilkan citra-citra tokoh agama atau dewa dari berbagai keyakinan di dunia. Umat manusia akan dipaksa untuk percaya bahwa mereka sedang menyaksikan kedatangan kedua atau fenomena keagamaan besar lainnya. Namun, apa sebenarnya motivasi di balik proyek yang diklaim ini? Berikut adalah beberapa tujuan utama yang sering disebutkan dalam teori ini. Salah satu motivasi paling sentral dalam teori ini adalah penghapusan keberagaman agama. Dalam pandangan Monast, agama-agama dunia sering dianggap sebagai sumber konflik, perpecahan, dan ketegangan antar bangsa. Dengan menciptakan satu agama global yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa keagamaan palsu, para elit global dapat menghilangkan perbedaan ideologis yang memicu ketidakstabilan. Agama baru ini, menurut teori, tidak hanya akan menjadi alat spiritual, tetapi juga menjadi fondasi ideologi politik dan sosial. Dengan demikian, keberadaan agama-agama tradisional yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dapat digantikan oleh satu narasi yang seragam, yang sepenuhnya dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Narasi ini diduga akan menciptakan ketaatan dan keseragaman global, menghapus perlawanan berbasis ideologi keagamaan. Motivasi berikutnya adalah sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi. Dalam teori ini, Monast menggambarkan sebuah dunia di mana umat manusia diperlihatkan ancaman besar yang seolah-olah hanya dapat diatasi oleh otoritas tunggal. Dengan menciptakan rasa takut yang mendalam melalui peristiwa keagamaan palsu, para elit global dapat memperkuat narasi bahwa hanya ada satu kekuatan pemerintahan global yang mampu menyelamatkan dunia. Keadaan ini digambarkan sebagai situasi di mana manusia menyerahkan kedaulatan individu dan nasional mereka secara sukarela demi perlindungan yang dijanjikan. Sentralisasi kekuasaan ini akan memungkinkan kontrol total terhadap ekonomi, politik, dan bahkan kehidupan pribadi setiap individu di planet ini. Aspek lain yang menjadi inti dari teori Project Bluebeam adalah dampak psikologis dari keajaiban teknologi. Proyeksi holografi yang diklaim akan digunakan dalam proyek ini tidak hanya akan menciptakan citra-citra dewa atau tokoh agama, tetapi juga memperlihatkan fenomena yang dianggap mustahil terjadi secara alami,
Monas percaya bahwa kombinasi antara ketakutan dan kekaguman yang ditimbulkan oleh fenomena ini akan menciptakan keadaan mental yang lemah di kalangan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, individu menjadi lebih mudah terpengaruh dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis atau melawan narasi yang diberikan. Manipulasi psikologis ini dalam teori adalah alat yang sangat efektif untuk mempersiapkan masyarakat menerima apa yang disebut tatanan dunia baru. Dalam era modern, di mana teknologi terus berkembang pesat, berbagai teori konspirasi yang serupa dengan Project Bluebeam muncul ke permukaan. Teori-teori ini berfokus pada kemampuan teknologi untuk memanipulasi realitas, baik secara fisik, visual, maupun psikologis. Di antaranya, dua teori konspirasi yang sering dibahas adalah HRP, kendali cuaca, dan deepfake, ilusi visual yang menipu publik. Keduanya menggambarkan kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan teknologi yang semakin canggih. Selain itu, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan realitas virtual (VR) telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia. Banyak yang bertanya-tanya apakah perkembangan ini dapat membuka jalan bagi realisasi teori-teori seperti Project Bluebeam dan sejenisnya. HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, adalah proyek penelitian yang dimulai pada tahun 90-an di Alaska oleh pemerintah Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari ionosfer, lapisan atmosfer yang sangat penting untuk komunikasi radio dan satelit. Namun, sejak awal, HRP menjadi pusat berbagai teori konspirasi yang menuduhnya sebagai senjata rahasia untuk mengendalikan cuaca atau menyebabkan bencana alam. Kendali cuaca. HRP diklaim mampu menciptakan badai, gempa bumi, bahkan tsunami dengan memanipulasi ionosfer menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi. Senjata geofisika. Beberapa teori menyebutkan bahwa HRP dapat digunakan untuk menciptakan bencana buatan, seperti kekeringan atau hujan deras, untuk melemahkan musuh atau mengendalikan populasi global. Para ilmuwan telah berulang kali membantah klaim ini, menjelaskan bahwa HRP hanya memiliki kapasitas untuk memengaruhi area kecil di ionosfer dan tidak cukup kuat untuk mengubah cuaca secara signifikan. Namun, gagasan bahwa teknologi dapat digunakan untuk memanipulasi alam tetap menjadi topik populer di kalangan teoris konspirasi. Seperti Project Bluebeam, HRP melibatkan teknologi canggih dan berfokus pada manipulasi skala besar. Kedua teori ini mencerminkan ketakutan akan penyalahgunaan teknologi oleh pemerintah atau elit global untuk mengontrol masyarakat. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pembuatan video atau gambar yang sangat realistis tetapi sepenuhnya palsu. Dengan deepfake, wajah seseorang dapat diubah untuk menampilkan ekspresi, kata-kata, atau tindakan yang tidak pernah dilakukan. Manipulasi politik. Deepfake dapat digunakan untuk membuat video palsu dari tokoh-tokoh penting yang terlihat seperti memberikan pidato, membuat pernyataan kontroversial, atau melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi mereka. Penyebaran disinformasi. Teknologi ini dapat menyebarkan kebohongan yang meyakinkan, menciptakan ketakutan, atau memengaruhi opini publik secara besar-besaran. Pemerasan dan kejahatan siber. Video atau gambar deepfake dapat digunakan untuk menjebak seseorang atau memeras mereka dengan bukti palsu. Teknologi deepfake membawa elemen visual yang mirip dengan tahap kedua Project Bluebeam, yaitu proyeksi holografik untuk menciptakan ilusi besar-besaran. Deepfake menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan realitas palsu yang sangat meyakinkan, meskipun dalam skala yang lebih kecil.
Deepfake menjadi ancaman nyata karena sulit untuk mendeteksi keasliannya. Seiring meningkatnya kemampuan AI, kemungkinan penyalahgunaan teknologi ini semakin besar, menciptakan dunia di mana batas antara kenyataan dan ilusi semakin kabur. Kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan, AI, dan realitas virtual, VR, telah membuka kemungkinan baru dalam menciptakan pengalaman yang sangat realistis. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara manusia memahami realitas, tetapi juga menghadirkan risiko penyalahgunaan yang signifikan. AI dapat digunakan untuk menganalisis perilaku manusia secara mendalam, memungkinkan manipulasi yang sangat spesifik. Misalnya, algoritma dapat digunakan untuk menyampaikan informasi palsu yang disesuaikan dengan keyakinan dan emosi individu, seperti dalam teori Project Bluebeam. Kombinasi AI dan teknologi suara dapat menciptakan pesan telepati buatan, seperti yang dijelaskan dalam tahap ketiga Project Bluebeam. VR memungkinkan pengguna untuk masuk ke dunia simulasi yang terasa sangat nyata. Dalam konteks Project Bluebeam, teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman religius atau apokaliptik yang sepenuhnya virtual, tetapi dirasakan sebagai kenyataan. Dengan kombinasi VR dan holografi, ilusi skala besar dapat diciptakan untuk memengaruhi masyarakat secara massal. Bagaimana jika teknologi ini digunakan untuk menciptakan ilusi politik atau agama yang dimaksudkan untuk mengontrol populasi? Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan teknologi ini tidak disalahgunakan? Konspirasi seperti HARP, Deepfake, dan Project Bluebeam mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap teknologi yang semakin kompleks dan tidak transparan. Banyak orang merasa bahwa teknologi canggih ini berada di luar kendali mereka dan dapat dimanfaatkan oleh kekuatan besar untuk tujuan yang tidak jelas. Faktor utama popularitas, kurangnya transparansi. Proyek teknologi besar seringkali tidak sepenuhnya dijelaskan kepada publik, menciptakan ruang untuk spekulasi. Ketidakpercayaan pada pemerintah, peristiwa-peristiwa seperti skandal pengawasan dan kebocoran data telah meningkatkan skeptisisme terhadap institusi besar. Ketakutan akan perubahan cepat. Kemajuan teknologi yang pesat seringkali menimbulkan kecemasan tentang masa depan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Teori Project Bluebeam, meskipun tidak didukung oleh bukti kuat, memberikan pelajaran penting tentang bagaimana teknologi, informasi, dan kekuasaan dapat memengaruhi masyarakat. Di era modern, di mana batas antara kenyataan dan ilusi semakin kabur, tugas kita adalah tetap kritis, skeptis, dan berkomitmen untuk mencari kebenaran. Dengan membangun literasi media, memanfaatkan teknologi secara etis, dan memupuk dialog terbuka, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap manipulasi dan disinformasi. Pada akhirnya, kekuatan terbesar melawan teori konspirasi adalah pengetahuan, transparansi, dan kesadaran kolektif bahwa kita memiliki kendali atas cara kita memahami dunia di sekitar kita. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.